kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Selamat datang kembali di Gereja Sacra Familia di Umeda ini setelah 1 tahun lebih setelah pandemi. Kita tidak bisa menyelenggarakan misa di sini, atau memang kita tidak memilih untuk misa di sini, dan sekarang kita mulai meskipun Osaka sedang bagian yang berefleksi, tapi kita menyanyikan diri untuk menghadiri misa ini. Marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan dalam awal perayaan misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Hari Minggu Paskah keempat setiap tahun selalu dirayakan dengan tema yang sama, yaitu hari Minggu Panggilan, yaitu gembala yang baik. Injil di tahun B ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik, Yesus mengatakan demikian. Bahasa Latinnya Paus Maya. Akulah gembala yang baik. Ego pastor bonus. Maka gembala dalam bahasa Latin adalah pastor. Maka di Indonesia selain dipanggil Romo juga pastor. Atau di bahasa Sunda bukan Romo tapi Rama. Sintanya di mana? Sintanya para suster mungkin. Lalu
Akhir-akhir ini pastor bukan hanya sebutan untuk imam gereja Katolik, tapi di Indonesia juga pastor sebutan untuk pendeta Kristen, berbagai macam denominasi. Mereka juga beberapa dipanggil pastor. Maka orang Katolik kadang-kadang komplain, mengapa pendeta yang menikah dipanggil pastor? Ya suka-suka mereka. Karena pastor bahasa Latin artinya gembala. Mereka sering memanggil gembala sidang dan seterusnya dalam semangat Kristen. Maka secara universal bahasa Latin pastor adalah artinya gembala. Kita semua yang dipanggil menjadi umat Kristiani Katolik memiliki seorang gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu Yesus sendiri. Namun demikian dalam gereja Katolik kita tahu bahwa kita memiliki hierarki. Gereja adalah buatan manusia, meskipun Yesus memberikan mandat kepada Rasul Petrus untuk mengepalai gereja Katolik, dan selama 2000 tahun ini tetap ada gereja Katolik itu berawal dari ke-12 Rasul ini yang dikepalai Petrus. Maka dalam bacaan pertama pun kita mendengarkan kisah bagaimana Petrus setelah ditinggalkan oleh Yesus, dia juga menjalankan misinya seperti Yesus, menyembuhkan orang-orang sakit, mewartakan kabar gembira sampai ia meninggalkan Palestina Israel menuju Roma, dan di sanalah dia menjadi martir. Bukan hanya Petrus, tapi juga beberapa rasul yang lain, juga termasuk Paulus. Mereka semua mewartakan kabar sukacita sampai mereka menjadi martir, sama seperti gurunya Yesus yang wafat di kayu salib. Maka bagi kita yang merayakan hari Minggu Paskah keempat sebagai hari gembala baik, kita dalam gereja Katolik selalu memiliki tradisi ketaatan pada pimpinan seperti militer. Jadi mereka yang tidak taat pada pimpinan diekskomunikasi dari zaman dulu. Maka sebenarnya dalam gereja Katolik satu kudus Katolik apostolik, namun demikian beberapa kelompok memisahkan diri menjadi berbagai macam denominasi seperti Protestan dan seterusnya. Maka ketaatan pada pimpinan, meskipun kadang-kadang di sejarah gereja beberapa pimpinan, para paus dan seterusnya memiliki kesalahan, dosa, namun demikian gereja selalu berjuang untuk memperbarui dirinya. Maka kita yang hadir di sini dalam masa pandemi ini, meskipun sudah keluar aturan tidak ada misa setelah ini selama 3 minggu, dan keputusan diambil dari pemerintah dan Keuskupan Agung Osaka mengeluarkan surat sedapat mungkin besok, tapi beberapa gereja termasuk Umeda ini besok masih ada misa. Jadi kita pun taat kepada gereja lokal di mana pimpinannya memerintahkan ini dan kita mengikutinya. Dan sebelum merayakan misa ini pun saya sebagai koordinator untuk umat yang bisa berbahasa Indonesia di Kanse ini, saya tanya kepada pastor yang bertugas di sini, Pastor Carlos, orang Spanyol, apakah ada misa? Dan sesuai jadwal ada, maka saya kontak L sebagai ketua kalian, kalau kita masih tetap misa, ada. Lalu bulan depan tidak ada misa sampai diberitahukan sampai kapan ada, nanti diberitakan di line group. Maka ketaatan kepada Yesus nyata dalam ketaatan kita kepada pimpinan setempat. Maka saya yang hadir di sini bukan hanya misa bahasa Indonesia hari ini, tapi juga misa bahasa Inggris jam 7 setelah ini. Misa terakhir, maksudnya di sini ada misa bahasa Inggris jam 7, dan ini yang terakhir, mulai bulan depan tidak ada lagi. Jadi hanya misa bahasa Indonesia hari Sabtu keempat tiap bulan jam 5. Yesus mengatakan tadi dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, bahwa dia memiliki domba yang lain, yaitu mereka yang bukan orang-orang Yahudi.
Dan kitalah pengikut Yesus yang bukan orang yang dari zaman Yesus dan juga orang sebangsa Yesus. Kita pun diundang untuk mengikuti Yesus sebagai gembala kita, gembala agung, tuntunan jiwa kita. Maka kalau Yesus mengenal tiap-tiap pribadi dari diri kita sebagai pengikutnya, kita pun harus juga mendengarkan sabda Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam misa ini, tetapi juga dalam hati nurani kita, di mana kita bertindak, melangkah, semuanya selalu berpacu pada iman kita, di mana ada kasih di setelah kita melangkah. Di mana kita melawan kasih itu, maka seharusnya kita tidak melakukan hal itu. Maka Yesus yang mengenal kita masing-masing, dan kita pun harus mengenal suara Yesus, di mana kita dituntun ke padang yang hijau dan kita tidak akan kekurangan. Semoga dalam masa 3 minggu ini kita semua bisa mengikuti gembala kita, yaitu aturan yang ada di Jepang ini, khususnya di Kansai, untuk selalu berhati-hati dan seterusnya sesuai dengan apa yang digariskan. Karena gembala kita, gembala agung Yesus, selalu mengajarkan kita taat kepada Allah dan juga taat kepada kaisar. Berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan dan berikanlah apa yang menjadi hak kaisar. Maka kita saling doakan mereka semua yang bersusah payah menanggulangi pandemi ini. Pemerintah Jepang ini pasti sangat kesusahan, dan juga kita semua ikut berpartisipasi untuk mengurangi jumlah kasus infeksi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus. Para pemimpin umat, semoga Bapa memberkati Sri Paulus, para uskup, para imam, para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian yang sejati, kebenaran yang menyelamatkan, serta penuh kasih terhadap setiap orang. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin masyarakat agar mengikuti jejak Putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, Semoga semua orang Kristiani menjadi satu, kawanan satu jemaah Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus dalam gereja Katolik. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa membukakan mata hati dan budi kita
terhadap kebutuhan gereja akan tenaga-tenaga, marilah kita mohon. Allah Bapa kami sumber kehidupan dan kegiatan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi serta karya pengembalaan Putra. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Persembahan bisa diberikan setelah misa selesai. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan Putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus. Kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermandah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di atas papan kuda, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa yang sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus Kita kita maklumkan, kebangkitannya kita rindukan, datangannya kita rindukan. Setiap sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak dan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita berani mendengarkan doa Bapa kami sambil bernyanyi dalam hati. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama memuji. Marilah kita aturkan salam damai satu sama lain. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, gembala kita semua. Berbagilah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman. Selamat sore, terima kasih kepada Romo dan para petugas yang telah bertugas hari ini dan kepada umat sekalian yang telah hadir pada sore hari ini. Untuk pengumumannya, minggu depan seperti yang Romo telah beritahukan, tidak ada misa untuk sementara. Bila misa sudah bisa dilaksanakan lagi, akan diberikan pengumuman di grup Kelkat. Bagi yang belum masuk grup Kelkat bisa menghubungi saya dan akan saya masukkan. Lalu, untuk setelah misa berakhir nanti, umat diharapkan untuk bisa membantu membersihkan kursi masing-masing menggunakan tisu basah yang ada di belakang. Lalu yang belum memberikan persembahan bisa diberikan juga di belakang. Selanjutnya. Sekian pengumuman, apakah Romo ada tambahan? Terima kasih semuanya sudah hadir di misa yang sudah lama tidak diadakan di Gereja Sakramental Mulia ini. Semoga bulan depan sudah dibuka kembali minggu 1 ke 4 ya. Nanti ada pengumuman lebih lanjut. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anaknya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan, semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kita dengarkan lagu berikut. Badai hidup menerpaku.
Yesus